Pagi hari ini biarlah kita terus ada dalam satu fokus yang sama untuk memasuki sebuah pengharapan yang baru. Haleluya. Itu sebabnya mari kita akan dengar baik-baik firman Allah yang akan mengarahkan kita dan juga membekali kehidupan kita. Saudara, saya mengamati dalam beberapa waktu ada orang-orang yang sebetulnya Tuhan sedang bawa naik kehidupannya, tapi sayangnya dia tidak tahu apa yang perlu dia kuatkan untuk memasuki posisi yang sedang Tuhan arahkan kepada kehidupannya. Dan terkadang saudara, ada orang-orang berpikir bahwa ya kalau Tuhan mau ya Tuhan akan bawa aku naik. Memasuki sebuah posisi yang baru, sebuah berkat yang baru, sebuah peluang yang baru, sebuah harapan yang baru. Sama seperti kalau bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mungkin ada sebagian orang yang berkata, ya kalau Tuhan mau pasti Tuhan bisa kok. Saudara, tidak sesederhana itu masalahnya. Karena Tuhan ingin kita belajar, siapa kita di depan itu butuh perubahan-perubahan. Sama seperti kalau seorang memasuki usia 40 tahun, itu satu permulaan yang baru banyak orang bilang bagi seorang laki-laki. Jadi di usia 40 itu seperti a new beginning, saudara, buat seorang pria. Pertanyaannya, dalam bentuk yang lain, kita harus tahu bahwa waktu Tuhan memposisikan kita seperti Daud diposisikan untuk menjadi raja, ketika dia terima urapan dari Nabi Samuel, Alkitab yang mencatat, tapi Daud masih lemah. Nah, ini cerita yang menarik, karena banyak orang mungkin, saudara, semangat waktu dengar firman entering a new hope. Tapi masalahnya, kita tidak tahu ada bagian-bagian hidup kita yang lemah. Yang nanti, saudara, istilah saya, akan menarik bagian-bagian hidup yang kuat di dalam diri kita. Contohnya, kalau seorang sehat, sekalipun keuangan terbatas, dia bisa melakukan banyak hal, lebih banyak dari orang yang mungkin keuangannya tidak terbatas, tetapi dia sakit. Nah, pertanyaannya, area mana yang di dalam diri kita nih, memasuki sebuah pengharapan yang baru ini, itu kita perlu kuatkan, kita perlu bangun, kita perlu fokus, kita perlu beri penjagaan supaya jangan balik lagi ke mode yang lama. Mungkin beberapa orang masalah baperan, mungkin beberapa orang masalah mengelola keuangan, hubungan, mungkin beberapa orang masalah disiplin waktu. Nah, mari kita akan lihat, saudara, dalam 2 Tarik pasal yang ke-17, ada sebuah cerita tentang Raja Yosafat. Dan ini akan menjadi pelajaran buat kita, saudara. Saya beri judul khotbah yang sederhana, Yosafat menguatkan dirinya sendiri. Pertanyaannya buat kita jadi orang yang cari-cari orang lain menguatkan diri kita, atau kita sudah ngerti bagaimana mode kita bisa menguatkan diri kita sendiri. Kita tidak perlu cari-cari tempat yang baru, cari-cari hal yang baru dalam kelemahan kita. Pemazmur berkata, aku kuat, aku percaya. Itu seorang yang sudah dilatih Tuhan tentu. Nah, dalam cerita ini, saudara, Yosafat mengalami sebuah peralihan jabatan dari ayahnya raja
Sekarang dia menjadi raja. 2 Tarik 17 ayat yang pertama. Saya akan baca ya. Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Ayat 1. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, kalau Anda lihat di pasal 16, siapa ayah Yosafat? Ayah Yosafat adalah seorang raja yang bernama Asa. Dan ketika Asa wafat, ayat 1 ini, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kalimat berikutnya ini sebuah catatan Alkitab yang bagus sekali tentang seorang Yosafat. Kalau kita lagi naik pangkat, naik jabatan, syukuran dong. Betul kan? Setelah itu ngapain? Setelah itu ngapain? Saudara, Yosafat waktu naik jabatan jadi raja, ada satu kesadaran yang kita perlu juga punya nih. Kita harus periksa bidang-bidang hidup kita yang mana yang masih lemah. Karena kalau tidak, kita akan syok, saudara. Ketika naik jadi raja, yang lemah itu biasanya terekspos. Oh, ternyata dia nggak tegas kalau bikin keputusan. Oh, dia ternyata suka kompromi. Oh, ternyata dia masih seperti anak muda pada umumnya, nggak siap untuk memimpin. Gimana kalau kita jadi seorang ibu, papa, jadi seorang di dunia kerja, dipercayakan posisi-posisi yang baru. Pertanyaannya sederhana, saudara. Jangan hanya fokus kepada bidang yang kuat dari hidup kita. Yosafat menyadari kalau dia tidak memperkuat bidang-bidang dirinya, kepemimpinannya yang lemah, kepemimpinannya sebagai raja, kerajaan yang dia pimpin akan terancam. Ada orang kalau datang dipanggil bos, dia yakin dia bisa ingat semua kata-kata bosnya. Nanti lo kerjaan ini ya, kerjaan ini ya, kerjaan ini. Sampai ke tempat duduk. Tadi bos gue ngomong apa ya? Dicoba digali nggak muncul, saudara. Tapi besok dipanggil bosnya, dia datang begitu lagi. Istri saya cerita pengalamannya. Kalau dipanggil bos, gantungin pulpen pakai tali. Selalu bawa buku. Selalu bawa buku. Mau ngomong apapun bawa buku. Karena ada satu peristiwa. Kadang-kadang bos tuh ngomong begini, lu besok begini ya. Dia lupa. Bos yang ngomong lupa. Nah, kita kan catet tuh. Bener kan? Jadi waktu bos, gue gak ngomong gitu. Ini bos ngomong begini, betul gak? Nah, bayangkan kalau kita tidak bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang lemah itu jadi kuat. Yaitu apa? Jangan menganggap inget, apa-apa inget. Ada orang malah suka lupa dapat duit. Karena memang begitu, saya mau ngomong apa adanya. Nyimpen duit, lupa di mana. Kadang-kadang baru makan lupa, gue udah makan belum ya? Saudara, ini hal-hal yang simple, tapi untuk Anda, seorang yang sedang dibawa naik oleh Tuhan, pertanyaannya, Anda tahu enggak apa yang perlu dikuatkan? Saya ingat sebuah film yang bagus menurut saya, di zaman saya dulu, kalau Anda tahu namanya film Rocky Balboa. Itu film tentang pertarungan tinju, saudara. Yang menarik adalah Rocky Balboa ini
sebetulnya tidak tinggi pemerannya Sylvester Stallone. Tidak tinggi di zamannya ya. Dia berotot. Nah waktu dia bertinju di ring tinju, dia menang. Sampai akhirnya dia harus berhadapan dengan seorang lawan tandingnya dari Rusia. Tinggi besar, garang, sadis. Dia nggak sangka, dia pikir apa yang dia bisa, apa yang dia punya, pengalaman yang kemarin cukup untuk mengalahkan lawan yang baru. Saudara, memasuki pengharapan yang baru, ada lawan-lawan yang sudah menunggu hidupmu, saudara. Dan lawan-lawan itu sudah menunggumu. Tapi kalau Anda tidak memperkuat bidang-bidang hidupmu yang lemah, Anda akan terekspos. Iya. Dan kalau sudah terekspos, sebetulnya sudah terlambat. Nah, Rocky Balboa ini menarik, saudara. Kali pertama dia babak belur, habis. Tapi kali kedua, pada pertandingan berikutnya, saudara, dia lakukan satu exercise yang betul-betul ekstrim. Di musim dingin, dia pokoknya lakukan sesuatu yang memperkuat kuda-kudanya, yang memperkuat bahunya, yang memperkuat otot perutnya. Saudara, kalau petinju itu bagiannya. Sekarang yang saya coba relevansikan kepada kehidupanmu sebagai anak muda, sebagai seorang ibu dengan 4 anak. Sebagai seorang anak muda yang sedang membangun hubungan, sebagai seorang pelajar. Saudara, kalau nilai ujian akhir saja, berapa mata pelajaran? Mungkin berapa? Kasari? SMA lah kira-kira. Berapa? 12. Oke lah, 6 mata pelajaran. Taruh kata 6 pelajaran. 5 bagus. 5 mata pelajaran, dia oke, nilainya di atas rata-rata. Tapi 1 mata pelajaran di bawah rata-rata. Tidak nyentuh KKM. Kira-kira gimana dia? Lolos enggak? Nah, kehidupan itu begitu, Bapak Ibu. Ini yang saya coba sampaikan, yang Tuhan mau kita tangkap. Jangan sekedar Anda kuat pada A, B, C. 5 hal Anda kuat. Tapi hal yang terakhir Anda tidak aware. Anda tidak aware dengan kesehatan. Mau banyak duit, mau punya banyak teman. Tapi kalau Anda tidak aware dengan kesehatan, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Oke. Mau Anda aware dengan kesehatan. Pokoknya berteman bagus. Rajin berdoa. Rajin menabung. Ya kan, kerja oke. Haleluya. Cuman kalau sudah ketemu teman, dia lupa waktu. Dia bisa lupa waktu, saudara. Sampai emaknya mesti nyuruh abangnya, lu panggilin itu. Karena sudah lupa waktu. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Satu hal saja yang lemah, itu bisa berpotensi mendegradasi profil dirinya. Benar. Makanya kalau Anda tidak perhatikan, ini a new hope ini bukan sekedar sesuatu yang wow, menarik. Mari kita lihat cerita Yosafat. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, ini dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya, ayat 2, dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda, dan pasukan-pasukan pendudukan
di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Saudara, apa yang sudah dibangun dalam disiplin rohanimu, perkuat. Kalau tidak, wow. Saudara, teman-teman yang sebelumnya belum kuliah, wah happy. Tapi udah kuliah, kerja. Yang berantakan apa? Jam doanya. Yang berantakan apa? Jam baca Alkitabnya. Yang berantakan apa? Bangun pagi tuh kayaknya benci banget. Iya kan? Haleluya. Kalau kami di rumah sudah tahu. Ini bukan rahasia dikit ya. Kalau kita pulang udah capek, semua udah capek bertiga. Kakak langsung ketawa dia. Indomie buatan papa paling enak. Semua kita udah capek. Tapi kalau udah nyebut gitu, saya gak bisa kemana-mana. Nyalain kompor, taruh panci, ambil Indomie, siapin mangkok, buka satu-satu, ambil telur, satu tuang, mah udah jadi mah. Satu tuang, anakku sudah jadi. Yang terakhir, plok, selesai. Terus, udah selesai semua, taruh di tempat cuci piring, Anda tahu? Kok kakak ketawa aja sih? Ngetawain suaminya kayaknya. Saya paling gak nyaman kalau tempat cuci piring itu penuh dengan benda-benda yang besar. Tangan ini gak tahu ya settingnya itu, saudara. Jadi saya langsung gitu bersihin. Padahal udah capek bertiga. Udah pada tidur nih. Udah pada kelelap semua, udah pokoknya nikmat semua bertiga. Tapi biasanya kadang-kadang saya tuh jam 2, jam 1 kebangun. Yang pertama kepikiran apa? Handphone udah pada dicas belum? Tengok punya anak, kadang-kadang tengok punya istri, puji Tuhan. Istri udah beda banget, udah jauh. Kenapa? Karena besok kita beraktivitas. Dan tiba-tiba, Pak, ada power bank gak? Lah kita yang ngecas, orang lain yang pakai. Masalahnya kita tahu gak apa yang kita perlu kuatkan, siapkan. Prepare dengan baik. Nah, kami dulu kalau hari Minggu, repotnya apa? Baju. Sampai punya kesimpulan, pokoknya baju untuk gereja, laundry semuanya. Jadi dikondisikan, setan gak punya celah. Bikin kebingungan, kerumitan. Sekarang, tukang laundry, bukannya tutup. Agak jauh, saudara. Jadi, pokoknya dibikin praktis semuanya. Jadi apa-apa yang berpotensi hadang langkahmu, kuatkan. Jangan berangkat lupa bawa dompet. Lah, Anda mau kemana lupa bawa dompet? Emang pede banget apa? Lampai tangan gitu kan, TJ bisa berhenti dan naik. Dan tap gitu pakai tangan. Oke. Ini penting, saudara. Coba kita lihat kitab Yakobus. Sorry, 2 Timotius. Pasal yang kedua. Dalam keberadaan pelayanan kita pun, area apa yang lemah? Dalam posisi kita sebagai pemimpin, komunikasikah kita lemah? Disiplin waktukah kita lemah? Sosial hubungan kita kah lemah? Kalau kita tidak perhatikan dan kuatkan yang lemah, itu akan
terekspos dan membuat kita gagal, saudara. Menikmati sepenuhnya yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan. Mari lihat saudara, 2 Timotius pasal yang kedua, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Jadilah kuat. Bukan jadilah pintar, jadilah kaya. Bukan dan tidak sama sekali. Jadilah kuat. Makna kuat ini beda, saudara. Karena Paulus tahu Timotius sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat, sebagai hamba Tuhan yang masih muda, banyak problem. Jadi pemimpin masih muda, banyak tantangan. Coba lihat saudara, dikatakan begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya apa? Polakanlah dirimu dengan pola yang telah aku berikan. Jangan meleset. Yang menariknya kalau Anda balik lagi sedikit ke dalam 2 Tawarik pasal 17. Coba lihat saudara. Ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang saudara, sekali lagi, hidup kita sebetulnya sudah memiliki peta dan jalan terbaik. Cuman banyak kita coba-coba buka peta sendiri. Harusnya justru ikuti jejak yang sudah ada, sekalipun perlu melakukan modifikasi. Nah, Yosafat itu cerdik menurut saya. Lihat Alkitab mencatat begini. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari siapa? Dari Daud bapa leluhurnya. Saudara, dia bukan ikuti jejak papanya. Papanya punya satu kegagalan. Nanti baca sendiri cerita tentang Asa. Tapi dia langsung ke Daud. Seorang yang pernah gagal tapi bangkit. Seorang yang pernah jatuh tapi pulih. Daud jadi sebuah model buat hidupnya. Dan Alkitab mencatat begini. Mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal. Ini bicara tentang apa? Israel pada waktu itu ada di tengah-tengah bangsa yang juga menyembah kepada ilah-ilah lain. Saudara, itu Israel, saudara. Bukan bangsa yang aman. Selalu ada godaan untuk beralih kepada kepercayaan yang lain pada waktu itu. Ayat 4-nya, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ayat 5-nya, oleh sebab itu Tuhan apa? Jadi, jangan bilang Tuhan tidak bela kalau Anda sendiri tidak mau membela dirimu. Jangan bilang Tuhan tidak tolong kalau engkau sendiri tidak mau menolong dirimu lebih baik. Jangan bilang Tuhan lupa kalau engkau sendiri mengabaikan dirimu. Dan terlalu banyak orang punya prinsip seperti itu. Makanya dalam beberapa hal, saya mendorong saudara kalau orang perlu buat dan persiapkan. Apa? BPJS. Apalagi? Karena kita nggak tahu kapan perlunya. Tapi kalau kita tidak siapkan, jebakannya datang. Dan waktu itu datang, kita tidak siap. Ada orang bilang, aku nggak perlu NPWP. Ya saudara, tinggal tunggu waktu. Kalau udah keperluan, baru repot bikin. Padahal, bikin sekarang itu nggak repot. Lanjut saudara lihat. Itu sebabnya, ayat 5 ini Anda harus paham. Tidak ada satu kehidupan yang Tuhan akan biarkan, kalau Anda sendiri tidak membiarkan kehidupanmu. Kalau Anda sendiri tidak mau menguatkan dirimu, bagaimana Tuhan bisa menguatkan dirimu? Bangun dirimu, latih dirimu, maka Tuhan akan konsekuen dengan firman-Nya.
Lihat ayat 5 ini. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Menarik ya. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Jadi jelas, keberhasilan Yosafat jadi raja, yang pertama, dia tidak melebih-lebihkan berkat Tuhan. Ya berkat Tuhan, ya pertolongan Tuhan. Tetapi effort, upaya dari dirinya tidak dia kurangi. Tidak dia tawar, tidak dia kompromi. Haleluya. Saudara, jangan bela kesehatanmu dengan sekedar minum obat, tapi Anda sendiri lalai menjaga kesehatan. Nih, banyak orang sakit tuh bukan karena udara kok. Masalah makan, saudara. Makan yang salah enggak, makannya terlalu enak. Benar kan, saudara? Yang dipilih yang enak-enak. Makanya kolesterol tinggi, ya kan, hipertensi, semuanya. Jadi harusnya kita bisa tahu. Nah, kalau sudah begitu, apa yang perlu Anda perkuat? Lidah, Bang. Lidah diperkuat. Apa dong coba? Mata. Apa coba? Yang diperkuat tuh ini, akal budi. Karena kalau Anda diserang nggak apa-apa, kan munculnya di sini. Nanti minum obat di sini. Iya. Makanya kalau akal budi Anda pertajam, setan tuh kebingungan cari celah. Karena orang ini berkali-kali dibikin baper nggak bisa. Orang ini berkali-kali digoda dengan masalah keuangan nggak bisa. Orang ini pokoknya masalah makan nggak bisa. Itu yang terjadi dengan Daniel. Dicari-cari masalahnya, nggak dapat. Haleluya. Saudara, jangan sekedar hidup kerja bagus, tapi seutuhnya lah. Hubungan bagus, doa bagus. Karena dengerin saya, setan tuh paling tahu area lemah hidupmu. Kalau Anda tidak cari sekutu untuk menguatkan area lemah hidupmu, tinggal tunggu waktu. Oke, sekarang balik kepada cerita Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua. Ini luar biasa. Ayat yang ketiga. Ada 3 jenis tipe yang kita harus pahami. Yang pertama, 3 dikatakan begini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Kalau Anda menaruhkan paradigma seorang prajurit. Nah, ini pesannya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sederhana dikatakan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak apa? Jadi dia betul-betul terlatih untuk tidak ego, tidak baper, dan masalah-masalah yang terkait kediriannya, selfishnya, itu habis, saudara. Dipudarkan, dikerat. Caranya bagaimana? Tentu tiap-tiap pagi dia mempersembahkan dirinya di mezbah. Prajurit yang baik tidak memusingkan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sudahkah kita jadi prajurit Tuhan yang baik? Haleluya. Saya lagi doa dengan seseorang di ruang sekretariat, di ruang kantor saya, di ruang di mana saya suka pemuridan, konseling, dan isi saya di sebelah luar lagi bertelepon. Pakai gitar sih pertama lembut, pelan,
Tapi lama-lama ini yang doa di belakang, di dalam ini kok kayak lagi doa sama siapa? Kenceng sekali. Tiba-tiba yang bertelepon dengan istri saya bilang, itu Pak Robert lagi doa. Iya. Wah, harusnya dia punya rumah yang ada ruangan sendiri, kedap suara. Sehingga kalau dia doa, saudara tahu, sederhananya gini, jangan kurangi volume kekuatan doamu. Karena itu yang membuat engkau kuat. Tapi pertebal, saudara, tembok-tembok yang membuat orang gak perlu terganggu. Nah, ini cara berpikir yang beda. Kadang-kadang kita gak mau dianggap pelit, hambur, royal. Betul gak? Betul gak? Betul gak? Kadang-kadang kita gak enakan terlibat dalam pelayanan. Tapi sebetulnya kita butuh ditolong. Sedang butuh ditolong. Dan sayangnya saudara, ini yang sedang coba Tuhan sampaikan. Perkuat dirimu. Seperti Yosafat memperkuat dirinya sebagai pemimpin. Makanya yang pertama, bagaimana seorang prajurit memperkuat dirinya? Dia tidak memusingkan. Ini bicara tentang apa? Area pola berpikir. Pikiran kita harus tajam, kuat, fokus. Yang kedua, saudara. Ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut. Jadi jangan jadi seseorang yang penting bertanding aja. Yang penting pokoknya mendaftar aja. Yang penting pokoknya kalau bunyi pistol lari sekencang-kencangnya. Saudara, saya lihat sebuah pertandingan lari jarak cepat 100 meter. Pokoknya menariknya adalah begini. Pesertanya itu beda-beda postur. Yang satu sedang-sedang saja, yang satu tinggi, kakinya panjang. Dan dia lari cepat sekali. Tapi yang menarik, waktu itu sudah dekat finish. Ada kecerdikan yang tidak dimiliki orang yang kakinya panjang dan cepat itu. Yang posturnya sedang-sedang saja ini, waktu lawannya begitu dekat, dia sengaja melempar dirinya, jatuh di garis finish. Terguling. Tapi yang menarik adalah itulah cara terbaik untuk mengalahkan lawan-lawan yang lain. Banyak orang gak tahu yang namanya trik dalam hidup ini. Mau Anda orang yang lemah dalam mengelola waktu, bisa berubah, bisa maju, ada triknya, ada strateginya. Mau Anda seorang yang kalau membangun hubungan, gagal, macet, bingung. Bisa. Ini musim yang baru. Haleluya, bisa saudara. Dan saya mau kasih tahu saudara, setan itu tidak sekuat yang kita bayangkan. Betul, betul, betul. Mau Anda lihat diri Anda dari keluarga, kayaknya gak ada yang sukses, aku juga mana mungkin sukses. Dengar, cerita belum selesai dijalankan. Itu sebabnya prinsipnya sederhana. Perkuat dirimu. Hal apa yang membuat engkau lemah? Cari sekutu. Nah, dikatakan seorang olahragawan, apa yang dia perlu perkuat? Pahami aturan tanding. Pahami aturan tanding. Maka itu saya bilang, lari cepat ternyata bukan sekedar kecepatan. Harus ngerti triknya. Kalau sudah tidak mungkin lagi, dia jatuhkan tubuhnya di garis finish, justru dia yang menang. Nah yang ketiga saudara, ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Sebetulnya Paulus sedang menyampaikan apa kepada Timotius? Paulus sedang memberi sebuah gambaran
Timotius, kamu harus seperti prajurit. Kamu harus seperti olahragawan. Kamu juga harus seperti petani. Nah, ayat 7-nya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Hari ini, saudara, kita sedang Tuhan bawa memasuki sebuah harapan yang baru di depan. Ayo perkuat bidang-bidang lemah dalam hidup kita. Perkuat. Perkuat. Salah satu yang saya sedang perkuat secara pribadi. Saya harus jadi orang yang lebih cuek. Saya jujur, ini bukan orang yang suka dapat perhatian, justru saya nggak suka. Makanya kalau di grup WA tuh paling jarang bales di grup WA. Paling jarang. Tapi untuk tujuan yang baru, saya harus berubah. Saya harus berubah. Kadang-kadang ya, kalau ada namanya grup WA, alumni SMA, saya tuh tenang. Dia mau rame, komen teman-teman. Saya mah diem aja. Paling orang japri teman saya yang dekat sama saya. Tapi, di musim yang baru, di harapan yang baru, kita harus siapkan diri kita, bekal kita. Tahu nggak kenapa? Saya tuh orang yang suka baper kalau diperhatiin. Terutama kalau di kalangan orang umum. Makanya saya nggak suka gitu menunjukkan status, menunjukkan saya lagi di mana. Kenapa? Karena saya baper. Tapi sekarang saya tahu ada sesuatu yang lain yang baru. Kenapa? Hidup saya harus menjadi pesan. Harus jadi pesan. Karena itu harus jadi orang yang berani memunculkan apa yang terjadi dari hidup ini. Cuman banyak orang kadang-kadang tidak ngerti kenapa aku harus munculkan. Kenapa aku harus kasih perlihatkan. Pertanyaannya buat kita masing-masing adalah, sudah tahu belum yang perlu kita kuatkan? Sudah paham belum? Mari kita lihat satu ayat dari kitab Korintus. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Mari kita bangkit berdiri. Ayat 5 kita baca sama-sama. 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, perkataan ujilah dirimu sendiri, itu yang Yosafat lakukan. Yosafat belajar jadi orang yang engeh, aware. Punya kesadaran tentang dirinya. Ada sebuah cerita yang kita tahu sama-sama tentang Daud di kota Ziklag. Ketika Daud maju berperang, tentara Amalek menghabiskan, membakar, menjarah kota Ziklag, tempat keluarga Daud. Daud dengan tentara-tentaranya pulang ke kota tersebut dan begitu terperajat karena dari jauh mereka sudah lihat api, asap. Kalau kita baca sekilas, seperti kebanyakan ungkapan tentaranya Daud, kenapa Tuhan tidak bela? Kenapa Tuhan tidak jaga? Saudara harus paham, Amalek itu bisa mengendus bagian yang lemah. Makanya spirit Amalek itu
Itu spirit yang licik. Dia nggak muncul di depan, tapi ditunggu. Waktu di panggung dia penuh urapan, dia kuat. Wah, waktu memimpin luar biasa. Waktu di pekerjaan dia tidak tersentuh. Dia jujur, berintegritas. Tapi spirit Amalek itu dalam cerita Daud di kota Ziklag itu tahu persis. Makanya waktu kota Ziklag itu dijarah, dibakar, semua tentara Daud yang belum seperti Daud goncang. Dan mereka nangis, Daud juga nangis, dan mereka hendak melempari Daud dengan batu. Dan itu cerita yang sangat kritis. Pertanyaannya adalah begini. Apakah Tuhan membiarkan? Ini yang menarik. Prinsipnya sama. Waktu Daud menguatkan kepercayaannya, makanya banyak orang berpikir Tuhan gak peduli. Sebetulnya Anda tidak peduli dengan diri Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa peduli dengan anak buah kalau kita saja tidak peduli dengan diri kita? Daud yang pertama, dia menguatkan dirinya. Itu yang membuat dia bisa menahan amukan dan marah tentara-tentaranya. Jangan lupa, tentaranya itu mantan pencoleng. Mereka itu 400 orang-orang dari Gua Adulam. Dan itu tempat kumpul orang yang dikejar hutang piutang, sakit hati. Orang yang putus cinta, gagal hidup, mau bunuh diri di situ. Jadi tentaranya Daud. Dan Daud bisa jadi pemimpinnya. Tapi cerita tidak selalu manis terdengar. Kisah itu membuktikan orang yang tidak aware dengan keadaan dirinya dan menganggap aku bisa, aku kuat, aku mampu, akan tiba ujian yang berbeda. Ziklag itu menguji Daud begitu dalam sekali. Makanya saudara, kenapa banyak pemimpin berguguran? Karena dia tidak belajar menguatkan dirinya sendiri. Yosafat belajar dari Daud. Ikuti jejak Daud. Kuatkan dirinya sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan. Kita tidak akan terlalu jauh berjalan kalau kita tidak bisa menguatkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengajak tim kita berjalan lebih jauh kalau kita sendiri sudah begitu kelelahan. Saya lanjutkan cerita Daud di Ziklag. Yang menarik adalah waktu mereka nangis, Daud juga menangis. Waktu orang-orang mau melempari Daud, Daud tahan diri. Daud tidak keluar umpatan. Memang kalian saja yang keluarganya dijarah. Keluargaku juga dijarah, habis. Tapi Alkitab mencatat Daud zip. Salah satu kekuatan seorang pemimpin adalah ketika goncangan terjadi. Nangis boleh nangis. Tapi tidak ada persungutan, tidak ada ngomel, tidak ada. Close. Dan itu yang membuat ketika reda, Daud berkata kepada imam, ambilkan aku baju efod. Dia kembali menjadi seorang penyembah. Dan dia menyembah Tuhan. Alkitab mencatat, ketika Daud mulai menyembah, Tuhan memberi tuntunan. Banyak orang pengennya tuh lagi putus asa tuh ngomong kek. Lagi gagal Tuhan ngomong kek. Pertanyaannya, Anda peduli gak dengan diri Anda sendiri? Kita peduli gak dengan diri kita sendiri? Kekasih Tuhan, dengarkan dengan baik. Kita sedang memasuki musim yang berbeda. Harapan yang berbeda. Kalau Anda mudah digoyahkan, yang Tuhan janjikan itu sepertinya tidak terjadi. Padahal kita yang tidak siap. Sebagai bagian penutup, saya mau ingatkan tentang perkataan Yesus kepada Petrus. Yesus berjalan di atas air, dan murid-murid ketakutan berteriak itu hantu. Hanya Petrus yang pikirannya begitu liar. Dan lihat murid Tuhan yang ajaib ini. Dia teriak, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan.
Yang luar biasa dari seorang Petrus adalah dia bisa spontan. Banyak orang kalau diajak ngobrol susah spontan. Waktu udah spontan, Yesus juga aneh. Itu yang luar biasa dari Tuhan kita. Dia tunggu apa yang kita tanya, dia akan jawab sesuai dengan apa yang kita tanya. Yesus bilang, datanglah. Petrus melangkah keluar, nggak tenggelam. 2 langkah nggak tenggelam. 3 langkah, bagus juga nih. Gue kenal dia bisa jalan bareng nih. Nggak tenggelam. Kerjaan bagus juga nih. Kerjaan baru kan. Gue kayaknya akan terus di sini kan. Nggak tenggelam kan. Wah, puji Tuhan. Nggak ada sakit penyakit. Wah, bagus nih. Sehat. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, ketika dilihatnya ombak, dia mulai apa? Padahal Yesus di depannya. Ini yang saya mau bilang. Masalahnya tuh bukan kepada sang pemberi janji. Masalahnya bukan kepada badai laut. Tapi kita belum siap. Bayangkan 1, 2, 3 langkah tidak tenggelam. Tapi waktu lihat ombak, lihat angin, mulai tenggelam. Saudara jangan berpikir angin masih akan sama saja di musim ini. Kita harus siap, katakan kita harus siap. Amin. Jadi orang yang betul-betul berani membangun diri sendiri. Saya bicara dengan seseorang, sambil saya ambil contoh apa yang Kak Kristina lakukan. Ini kecil sih, tapi menarik. Dia tanya sama Kanani dan bilang, boleh nggak aku doa semalaman di ruang doa di sekretariat? Ini pertanyaan yang jarang sekali dari seorang ibu. Dan hari itu dia doa semalaman. Saya tanya sama Kanani, sama siapa? Oh, di bawah suaminya sama anaknya. Jadi doa semalaman lah di ruang doa itu di sekretariat. Saya pikir siapa yang ngajarin? Gak ada. Siapa yang dorong? Gak ada. Anda tahu, dorongan di hatimu itu sebetulnya membawa engkau akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Makanya Yosafat ketika jadi raja menggantikan ayahnya, dia tidak lupa diri, lupa posisi. Kuatkan. Hari ini ambil keputusan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kita.